Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Isun Wong Gresik. Kali ini akan membahas apa sih yang dinamakan ilmu yang bermanfaat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas itu, kita mari memahami tentang hadis Nabi yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia itu sebaik-baik manusia yaitu yang bermanfaat bagi yang lain. Jadi bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, manfaat sendiri kalau menurut kitab Sitin Masalah itu ya. Jadi Syarah Sitin Masalah karangan dari Imam Ahmad Romli mengatakan an-naf'u isalul khairi ilal ghairi. Jadi isalul khairi ilal ghairi. Manfaat itu apa? Yaitu isalul khairi ilal ghairi. Sampainya kebagusan kepada yang lain. Sampainya kemanfaatan, ya, sampainya kemanfaatan atau kebaikan kepada yang lain. Ini mirip dengan arti barokah ya. Kalau barokah itu al barokatu hiya ziyadatul khair. Jadi barokah itu adalah tambahnya kebagusan. Jadi kalau hidup orang itu tambah hari tambah baik, berarti hidupnya barokah. Tapi kalau tambah hari kok tambah sengsara, tambah jelek, berarti itu enggak barokah. Ya, jadi seperti itu. Nah, manfaat sendiri itu bisa mencakup beberapa hal ya. Kalau memahami dari khairun nas anfa'uhum linas. Jadi bermanfaat kepada manusia yang lain itu enggak harus dengan uang. Bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk sedekah berarti itu bermanfaatnya berupa uang. Tapi kayak kalau kerja bakti atau apa berarti manfaatnya berupa tenaga. Ada yang berupa ide, ada yang berupa pengetahuan. Itu semua bisa mencakup anfa'uhum linnas. Nah, seperti itu. Akan tetapi yang kita bahas di sini adalah tentang ilmu. Ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Ilmu yang bermanfaat kalau menurut Imam Malik ya. Imam Malik pernah mengatakan wa innama manfaatul ilmi ayyuqarribal abdu min rabbih wa yubaidahu an ru'yati nafsihi. Jadi manfaat ilmu itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari riya. Jadi seperti itu. Jadi mendekatkan diri kepada Allah, kemudian menjauhi dari riya. Jadi orang itu kalau ilmunya makin banyak, tapi kalau enggak makin dekat kepada Allah, yaitu bisa membahayakan. Jadi yazdad, tapi tambah jauh dengan Allah. Ilmunya itu bertambah, tapi tambah jauh kepada Allah. Tapi ilmunya kalau manfaat, jadi semakin banyak ilmunya, malah semakin dekat kepada Allah, malah semakin takut kepada Allah, dan dia wa yubaidahu an ru'yati nafsihi. Jadi dia ini menjauhkan dari riya, dari sombong dan lain sebagainya. Karena sombong atau riya ini termasuk penyakit hati yang bisa merusak amal, yang bisa merusak pahala amal, seperti itu. Seperti yang telah dikatakan bahwasanya sombong ini sangat bahaya. Makanya ada hadis mengatakan la yadkhulul jannata man fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada secuil rasa sombong. Jadi secuil biji misqalu dzarratin min kibrin. Jadi walaupun sombongnya itu sedikit saja, kalau ada rasa sombong, dia tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena sombong itu huwa sifatun bihi, al-kibriya'u huwa sifatun bihi. Jadi sombong itu hanya sifatnya Allah. Kalau selain Allah ya jangan sombong, kamu bukan Tuhan. Nah, seperti itu.
Kemudian riya itu juga termasuk bisa menghapus pahala. Karena riya itu kan biar dilihat orang, biar pamer, ya. Jadi bahkan Imam Fudail bin Iyad pernah mengatakan, tarkul amali li ajalin nasi riyaun. Kamu itu meninggalkan perbuatan yang baik gara-gara manusia. Nah, krono-krono manusia itu adalah riya. Seperti halnya, contoh kamu jamaah, mau jamaah sholat. Mau sholat jamaah, kemudian di dalam hati kamu mengatakan, wah kok aku nanti saya ngarai ketok alim, ngarai ketok engko nang dikira kaya iya oh, kaya sombong. Itu malah kamu riya. Justru ya kamu menjadi riya. Karena apa? Karena yang kamu ingat itu orang lain. Yang benar gimana, wis berangkat saja. Wis nggak ngurus ya, nggak ngurus orang, wis saya mau jamaah, mau mendekatkan diri kepada Allah, mau menunaikan ibadah yang wajib. Masalah nanti hati kamu gimana, wis nggak ngurus, wis berangkat saja. Nah itu nanti lama-lama pasti lebih baik dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu malah nggak ikut, itu malah riya, kata Imam Fudail bin Iyad. Wal amalu li ajalin nasi syirkun. Dan kamu beramal krono manusia, gara-gara manusia itu malah syirik. Ya, riya itu ya sirkul asgor juga. Jadi maksudnya riya itu ya bisa bisa kamu meninggalkan gara-gara manusia, itu juga riya. Kamu melakukan gara-gara manusia, itu juga riya. Jadi yang betul gimana, lakukan saja, wis gak apa-apa. Didelok ya wis, penting hati kamu jangan gitu. Nanti diperbaiki ya seperti itu. Itu eh, yang bisa membahayakan daripada hati. Jadi itu ya, berarti manfaat ilmu itu, kalau ilmunya makin banyak malah dekat dengan Allah dan menjauhi dari riya, menjauhi dari rasa sombong, berarti ilmu kamu manfaat. Tapi kalau ilmu kamu semakin banyak, kamu malah jauh dengan Allah, kamu makin sombong, kamu tambah riya dan lain sebagainya, ya berarti ilmu kamu belum manfaat. Jadi seperti itu. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.